terkait lainnya. Kami meyakini hanya dengan sinergi dan kolaborasi, baik tataran kebijakan maupun program, kegiatan ikhtiar ini untuk berbakti dan mengabdi akan memberi dampak yang lebih besar, lebih berarti, serta berkelanjutan. Tidak lupa kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya bagi para pihak yang mendukung dan berpartisipasi untuk penyelenggaraan rangkaian kegiatan ini. Pada akhirnya, kami hanya bisa sampaikan lemah teles, mugi Gusti Allah ingkang bales. Akhirnya izinkan saya sampaikan sebaris pantun untuk menutup laporan kami. Sarapan pagi sambal terasi, tapi sekarang siang ya. Tidak lupa keju dan roti isi. Dengan sinergi dan kolaborasi, IDI makin maju mengabdi untuk negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan aplaus sekali lagi untuk Ibu Ketua Panitia pada siang hari ini, kegiatan hari ini. Dan yang selanjutnya adalah disambung dengan sambutan Ibu Ketua IDI Cabang Kabupaten Probolinggo, Dr. Hajah Yesi Rahmawati, Spesialis Opkin, Konsultan MH Fiskua. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Siang hari ini kita semua berkumpul di tempat yang mudah-mudahan lumayan nyaman dalam kondisi yang insya Allah diparingi keberkahan, kesehatan, dan tentu saja saya haturkan sugeng siang senior-senior kami, sugeng rawuh di tempat ini. Semoga kita semua selalu mendapatkan berkah darinya. Amin ya rabbal alamin. Pada siang hari ini kita semua berkumpul di sini dan tentunya dengan dukungan seluruhnya yang kami hormati Dewan Pertimbangan IDI Kabupaten Probolinggo, Ibu Dr. Endang Astuti MM, senior-senior kami, ada Dr. Ria Basuki, Dr. Syahbullah, dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sahabat kami yang terhormat, Dr. Bapak Sugianto, SKPLUS MM, Alhamdulillah. Sahabat-sahabat saya yang akan menjadi pembicara pada hari ini, Dr. Haji Sahrudi SPP, Dr. Risa SPTHT, ada yang di belakang, Dr. Dianova, subhanallah maklum, beliau tentunya tahu dari Sidoarjo, alhamdulillah. Dan tentunya semua yang rawuh di siang hari ini, sahabat-sahabat saya, kita ini, kemudian sahabat-sahabat saya PMNI Kabupaten Probolinggo yang luar biasa, mudah-mudahan silaturahmi di antara kita bisa terus terjaga antara IDI, PPNI, dan mungkin juga nanti sahabat kita, para bidan yang ada di Kabupaten Probolinggo. Jujur saja, acara hari ini saya ucapkan terima kasih kepada sahabat saya, Dr. Agustini Rahayu Esperat, serta seluruh panitia yang telah berjibaku dalam waktu 1 minggu. Mohon maaf, waktunya kok mepet Dr. Yesi ya. Memang hari ini kita bertemu dalam kondisi yang sedikit mendadak karena ada instruksi dari pengurus besar IDI bahwa kita harus menyelenggarakan donor darah serentak sebagai bukti nyata kolaboratif Ikatan Dokter Indonesia di hari ulang tahunnya yang ke-72 untuk menyelenggarakan donor darah massal serentak. Harapannya adalah kita bisa masuk ke rekor muri hari ini. Bismillah, mudah-mudahan. Seperti yang dilaporkan oleh Ketua Panitia Dr. Ayub tadi bahwa insya Allah dari dokter yang donor ada sekitar 13 orang, kemudian ditambah dengan peserta umum, insya Allah kita akan mendapatkan 80 kantong darah pada hari ulang tahun ini, pada hari ini. Dan juga kita bisa berbagi untuk teman-teman semua. Alhamdulillah, tiap yang donor kami berikan 5 kg beras.
Walaupun kita tahu dokter itu dari hati tidak perlu imbalan, tetapi kami dari IDI Kabupaten Probolinggo sangat berterima kasih. Mungkin itu bukan berupa imbalan, tetapi kami ingin memberikan kenang-kenangan yang mudah-mudahan membuat spirit semangat baru dan insya Allah juga akan bermanfaat. Amin. Dan juga karena kita bertemu, maka sekalian kami menyelenggarakan seminar pada siang hari ini untuk kegawatan dari THT, telinga hidung tenggorok maupun dari penanganan terkini dari luka bakar, dan juga kami mengundang sahabat kami Ketua PPNI yang akan memberikan judul yang luar biasa, yaitu komunikasi dan kolaborasi profesi kesehatan menjadi kunci peningkatan kualitas. Matur nuwun Bapak Sugianto. Semoga acara kita pada hari ini dapat berlangsung dengan baik, dan sebelum kita memulai nanti setelah doa, kami akan memohon kepada Dewan Pertimbangan IDI kami, Ibu Dr. Haja Endang Astuti MM, untuk potong tumpeng dalam rangka HUT IDI ke-72. Tak lupa, mungkin kami tidak berpanjang kata, saya aturkan terima kasih untuk sahabat-sahabat saya yang akan menjadi, yang telah menjadi MC, Dr. Isugi, SPPK Konsultan, dan moderator kita hari ini, Dr. Muhammad Reza, MBiomed SPA Konsultan. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan dalam kami menyelenggarakan acara hari ini. Ya, sekali lagi tak lupa juga kepada Dr. Sugianto yang telah menyediakan tempat di wilayah Rumah Sakit Gerahasiaan ini untuk terselenggaranya acara ini. Dan tak lupa juga donor darah kita tadi telah dihadiri oleh Ketua UTD PMI Kabupaten Probolinggo, Dr. Adi Nugrohowedi. Matur nuwun, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi tepuk tangan untuk Ketua IDI kita. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Dr. Hajah Yesi Rahmawati, SPOG Konsultan MH Fiswa, yang barusan diwisuda di Brisbane ya. Selamat Bu Dokter ya. Agar kegiatan kita pada siang hari ini mendapat penuh rahmat dan berkah dari Allah, kami undang Dr. Aminullah untuk memandu doa pada siang hari ini. Kepada Dr. Amin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai acara ini, baiknya kita berdoa dengan harapan acara ini bisa berjalan dengan lancar dan hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas ilmu kami, sehingga kami bisa bekerja secara profesional sebagai bukti syukur dan penghambaan kami kepadamu. Ya Allah yang Maha Mengetahui, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan ilmu kami dalam menjalani kehidupan di dunia ini, serta berikanlah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Limpahkanlah kepada kami kesehatan, kekuatan, kemudahan dan keikhlasan serta kecerdasan dalam mengikuti acara ini. Ya Allah yang Maha Pengasih, luaskanlah pengetahuan dan segarkan pemahaman kami agar kami dapat memetik hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah dan dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Amin. Namanya Amin, Amin, Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Jadi pas namanya. Perlu diketahui Dr. Amin ini masih single. Jadi kalau yang Cari mantu, jadikan mantu, bikin proposal sendiri. Terisa.
Oke, yang berikutnya adalah mohon izin Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu dokter dan juga perawat dan juga semua yang ada di sini untuk berdiri sejenak kita menyanyikan lagu Padamu Negeri sebelum pemotongan tumpeng. Ini adalah bikinan dari Ibu Ketua Panitia ini yang buat khusus kolaborasi dengan timnya. Silakan Dokter Aryoga, monggo silakan kita berdiri bersama-sama. Keluarga besar Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kabupaten Probolinggo mengucapkan hari ulang tahun ke-72 Ikatan Dokter Indonesia. Berbakti untuk negeri, mengabdi untuk rakyat. Satu ini terus maju. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Kita kasih plus sekali lagi buat timnya Dr. Ayu yang luar biasa ini menyajikan lagu ini dalam waktu singkat. Yang berikutnya kami undang Ibu Pembina ID Cabang Kabupaten Probolinggo, Dr. Hajah Endang Astuti MMkes, dan juga Ketua ID Kabupaten Probolinggo, Dr. Hajah Yesi Rahmawati, Spesialis Obstetri Ginekologi Konsultan, MH Fiskwa. Untuk ke depan beliau akan bersama-sama memotong tumpeng dan untuk simbol ulang tahun ID ke-72. Kita nyanyikan, ada lagunya enggak? Lagunya apa? Ulang tahun. Nyanyi langsung. Nyanyi ulang tahun. Nah, kalau nyanyi-nyanyi ini ayo Dokter Heni. Kalau saya nyanyi nanti gempar. Nyanyi ulang tahun. Silakan. Mungkin ada kata
panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Hari yang kutunggu, 1 tahun usiamu. Panjang dan cincin, bukan seindah bunga, akan putih, bukan hati. Terima kasih. Kami mengucapkan selamat ulang tahun IDI dan semoga IDI Kabupaten Probolinggo selalu jaya dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong tim untuk evakuasi. Khawatir yang di Zoom ini pingin nanti. Oh iya, saya sapa dulu yang di Zoom ini ada Dr. Alun, ada Dr. Iqbal Zaki dan juga Dr. Nina dan juga teman-teman dari PPNI selamat bergabung. Mudah-mudahan nanti dapat menjalankan kayak puasa itu. Dapat mengikuti materi dengan cukup baik. Karena acara pembukaan sudah selesai dan bagian saya nanti masih di akhir, jadi saya serahkan estafet kepada Dr. Muhammad Reza, M. Biomed, konsultan. Tambahan apa lagi, Bos? Jadi beliau adalah seorang spesialis anak yang terhits dari barat ke timur, gitu ya. Dan kepada beliau sesi seminar saya aturkan kepada Dr. Reza, disilakan. Ya, terima kasih kepada Dr. Isuki, spesialis patologi klinik konsultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam sejahtera bagi yang lain. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan, Shalom bagi mereka lain. Pada hari ini, saya kira saya jadi agak bingung ini. Ini acara ulang tahun, ada donor darah, ada seminar, ada tiup lilin. Itu ciri khasnya jika kita pengurus Ikatan Dokter Indonesia cabang Kabupaten Probolinggo pasti suka umpah kayak ketuanya. Jadi kegiatannya banyak dan dalam waktu singkat kita semua bisa berhasil mewujudkan ini. Yang dimana kita perlu ketahui bahwa banyak beberapa kali karena saya juga informasikan Hari Dokter Indonesia, tetapi banyak juga tweet yang mengatakan Hari Dokter Indonesia. Hari Ikatan Dokter Indonesia, yang betul yang mana? Boleh tahu? Nah, jadi tugasnya moderator supaya kelihatan kerja harus sedikit mensosialisasikan jas merah. Jangan lupakan sejarah. Ya, jadi Ikatan Dokter Indonesia itu memang berdirinya itu ditetapkan pada Hari Dokter Nasional, Hari Dokter Indonesia, yaitu pada tanggal 24 Oktober 1950. Padahal berdirinya Perkumpulan Dokter Indonesia itu sejak tahun 1911. Itu didirikan oleh bersama-sama waktu itu penjajahan Belanda, gabungan antara dokter Belanda dan dokter Indonesia, di mana sebuah perkumpulan, sebuah pendidikan institusi mulai berjalan. Dikatakan saat itu pendidikan kedokteran merupakan pendidikan yang sangat tinggi dan maju. Kemudian dalam perjalanan waktu kita tahu banyak tantangan kesekian kalinya bahwa kedokteran itu belum tentu menjadi yang terbaik sekarang.
Malah begitu banyak cobaan bagi kita semua, ronrongan dan ujian bahkan dari pasien. Apakah dokter masih menjadi yang terbaik? Itu salah satunya kenapa hari ini kita banyak berbagai macam topik yang dimana kita ketahui bahwa untuk meningkatkan kompetensi kita pada hari ini yaitu kita bukan mengalami ya, kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan dan mendapatkan ilmu dari ketiga narasumber kita, kedokteran dan plus ketambahan bonus dari profesi sejawat kita yang banyak bergulat bersama kita, yaitu dari profesi keperawatan. Terima kasih Pak Gi sudah hadir. Jadi pada hari ini kita ketahui bahwa Hari Dokter Nasional Indonesia atau Hari Ultah Ikatan Dokter Indonesia yang ke-72 diharapkan tetap bersatu, Indonesia satu dan hanya ini satu. Nanti PPNI sejarahnya biar Pak Gi aja yang bicara ya. Jadi hari ini kita topik yaitu yang pertama tidak boleh dilupakan dalam setiap seminar. Kita harus mengetahui bahwa ada topik bioetik di mana yang akan disampaikan oleh Dr. Haja Yesi Rahmawati, spesialis obstetrik ginekologi konsultan MH Fisqua. Jadi kita paham bahwa bioetik ini topik yang antara awan sinawang. Kenapa? Karena etik itu adalah sesuatu sopan santun, sesuatu yang tidak sesuai nalar, sesuatu yang tidak sesuai dengan kebudayaan. Tetapi di dalam kedokteran bahwa itu jelas dicantumkan bahwa kita tidak boleh melakukan pelanggaran etik. Selanjutnya adalah topik kedua disampaikan oleh Dr. Risa Hidayah, spesialis THT KL dengan judul penanganan kasus-kasus emergensi pada telinga, hidung, tenggorok, kepala dan leher. Banyak loh Dr. Risa. Ya, telinga, hidung, kepala, telinga, leher itu ya. Jadi jangan kemana-mana para peserta karena acara nanti pasti akan selesai sebelum jam 16. Makanan sudah banyak di belakang, cuma tidak menyediakan rantangan. Jadi jangan lupa ya. Kemudian selanjutnya adalah Dr. Syarudi dengan tata laksana terkini luka bakar. Jadi walaupun kita jarang ya kejadian luka bakar di keseharian seperti yang kemarin kejadian kalau sampai di tempat sepak bola di Malang dan lain-lain itu mungkin sifatnya tidak sampai luka bakar. Tetapi nanti Dr. Syarudi akan sedikit memberikan tips dan trik untuk praktek keseharian apa yang dilakukan tata laksana luka bakar, karena salah satunya kita tahu bahwa tata laksana kegawatan ini banyak kolaborasi. Jadi selanjutnya akan disampaikan topik komunikasi dan kolaborasi profesi kesehatan menjadi kunci peningkatan bersama keperawatan yang akan disampaikan oleh Ketua PPNI kita Cabang Kabupaten Probolinggo Pak Sugiarto, Sarjana Keperawatan Nurse dan MM. Banyak ya Pak ya, bacanya capek. Oke, saya kira karena saya bukan narasumber, saya nggak akan terlalu banyak bicara. Jadi saya hanya memimpin acara supaya jalannya sesuai dengan tepat waktu dan selesai sampai ke diskusi panel di akhir acara. Jadi jangan pulang dulu karena acara diskusi akan disampaikan di akhir acara dan kemudian akan berlanjut terhadap penyerahan door prize. Saya persilakan dulu untuk pembicara pertama, Dr. Haja Yesi Rahmawati, spesialis obstetrik ginekologi konsultan MH Fisqua dengan judul bioetika profesi dokter. Sambil menunggu slide-nya, saya belum membacakan CV beliau. Saya menggeser kalau baca CV-nya beliau. Banyak 5 halaman. Jadi secara singkat ya dokter ya, kita perlu ketahui bahwa supaya memastikan pembicara kita bukan abal-abal, gitu ya. Ya itu harus dibacakan memang. Itu tugasnya moderator, kalau enggak digaji. Terakhir ya. Dr. Haja Yesi Rahmawati, beliau merupakan spesialis konsultan di kebidanan dan kandungan. Kemudian juga beliau adalah kepala instalasi rawat jalan di RSUD Waluyo Jati dan juga sebagai konsultan manajemen dari kesehatan, surveyor Komisi Akreditasi Rumah Sakit yaitu KARS, dan juga ketua ID kita pahami dari Kabupaten Probolinggo, tapi juga beliau adalah pengurus POGI cabang Malang dan juga untuk penghargaan sertifikat mediator conciliator dan juga member of International Society for Quality in Healthcare atau ISQA. Oke, saya kira begitu banyak yang bisa diceritakan nanti dari CV, tetapi kita butuh ilmunya juga beliau terhadap bioetika medis. Saya persilakan kepada Dr. Yesi itu menyampaikan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom. Mohon maaf, tetap semangat pagi. Mohon maaf ini jam ngantuk, tetapi saya berharap dengan keberadaan kita, kebersamaan kita masih semangatnya. Waktu
saya tidak presentasi banyak, tetapi saya hanya ingin mengingatkan, mohon maaf ada sejawat PPNI nanti untuk materi ini saya harus mengingatkan kembali di dalam setiap pertemuan IDI kita diminta untuk menyampaikan tentang etika kesehatan. Mohon izin saya akan memulai. Untuk judul saya awalnya adalah bioetika profesi dokter, akan tetapi di sini karena kita ada sahabat kita dari perawat, maka saya akan menyampaikan bioetika profesi kesehatan. Ya. Jadi sebenarnya bioetika itu adalah suatu istilah yang relatif baru, terbentuk dari dua suku kata Yunani, di mana arti secara harafiahnya adalah etika hidup. Seperti disampaikan moderator tadi, etika ini memang agak sulit mempelajarinya, karena ini adalah suatu kebiasaan, kebudayaan, dan semuanya tidak ada punishment-nya, tetapi punishment sosialnya itulah yang harus kita kendalikan. Bioetika dapat dilukiskan sebagai ilmu pengetahuan untuk mempertahankan hidup dan juga terpusat pada penggunaan ilmu biologis untuk memperbaiki mutu hidup. Ini ada sejarah sebenarnya untuk bioetika, dan kita ada saat ini adalah di era bioetika global yang terjadi pada sejak tahun 1985 sampai dengan sekarang. Di mana pada perkembangan bioetika kesehatan, kenapa kita harus tahu zaman dulu bahwa penyakit itu dianggap sebagai kutukan dari dewa-dewa, sehingga di sana ada pengobatan secara tabib ataupun dukun. Bahkan sampai saat ini pun kita tahu kita seolah-olah masih bersaing antara tenaga medis, tenaga kesehatan dengan dukun, dan undang-undangnya sendiri di kesehatan itu sampai dengan saat ini masih dikaji terus. Bandingkan, mohon maaf, dengan hukum, tidak ada undang-undang yang mengatur dengan jelas, bahkan berpraktek pun bebas. Sedangkan kita semua penuh aturan. PPNI ada SIP, dokter juga ada SIP, surat izin praktek, yang semuanya tentu harus kita penuhi syarat-syaratnya dengan baik. Selain itu, pada dunia dokter yang makin berkembang, maka ditemukanlah suatu antibiotika, obat-obatan, hingga ditemukan saat ini sudah pada taraf transplantasi organ. Akan tetapi yang perlu kita kendalikan adalah bagaimana penggunaannya yang tepat obat-obatan tersebut. Kita ketahui saat ini, mohon maaf, kalau kita tidak menjaga etika, kita akan tergiur bagaimana dari unsur-unsur yang menggoda kita untuk menggunakan obat-obat tersebut untuk kepentingan ini dan itu, sehingga disinilah kami akan mengingatkan kita. Hubungan dokter dan pasien memburuk karena terjadinya penyimpangan etika. Puncak penyimpangan terjadi sejak zaman Nazi, ya, yang dijuluki dengan Angel of Death. Sehingga kita mengingatkan kembali di sini bahwa filosofi dasar dari profesi kedokteran yaitu memberikan kemampuan terbaiknya kepada pasien yang menjadi tanggung jawab dan berstandar kepada sumpah dokter yang pernah dilafalkannya. Masih ingat ada berapa sumpah dokter sahabat-sahabat kami yang bisa menjawab dapat door prize? Baik. Sejarah sumpah dokter di sini bahwa munculnya ide sumpah dokter bermula dari kegalauan pengikut Pythagoras atau perilaku dokter saat itu, di mana dokter lebih suka untuk melakukan eutanasia dengan racun, ya, daripada berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menyembuhkannya. Kemudian acap kali melakukan aborsi, sering membocorkan rahasia kedokteran dan suka melakukan hal-hal yang tidak jujur dan lain-lainnya. Akibatnya kepercayaan masyarakat terhadap dokter menjadi mengalami degradasi, sehingga dalam rangka merebut kembali public trust tersebut, maka pengikut Pythagoras bersumpah pada dewa-dewa, dan sumpah ini kemudian disempurnakan oleh bapak kedokteran yaitu Hippocrates, sehingga sumpah dokter dikenal menjadi sumpah Hippocrates. Beliaulah bapak kedokteran dunia, jadi kita mengenal sumpah dokter adalah sumpah Hippocrates, di mana dalam sumpah tersebut yang pertama adalah satu, merawat pasien dengan sebaik-baiknya dan menjaga rahasia pasien. Yang kedua adalah memberikan panduan dan nasihat tentang makanan yang seimbang,
mohon maaf, yang kedua adalah mengajar ilmu kedokteran dan rahasia pengobatan kepada generasi penerus. Yang ketiga, memberikan panduan dan nasihat tentang makanan yang seimbang. Yang keempat, menyadarkan pasien tentang bahaya yang berpuncak dari penyakitnya. Yang kelima, tidak melakukan eutanasia dan tidak melakukan pengguguran kandungan. Yang keenam, yaitu memberikan pelajaran kepada para siswanya tanpa memungut bayaran. Yang ketujuh, tidak membuat hubungan yang menyulitkan pasien. Dan yang kedelapan, tidak menggunakan alat-alat tajam untuk melakukan pembedahan. Nah, untuk dokter Indonesia Sumpah ini ditambahi dengan kata-kata yang kesembilan, yaitu saya akan memberikan kepada guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya. Yang ke-10, saya akan perlakukan teman sejawat saya seperti saudara kandung. Yang ke-11, saya akan mentaati dan mengamalkan kode etik kedokteran Indonesia. Dan yang ke-12 adalah saya akan ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh, dengan mengutamakan kehormatan diri saya. Etika profesi kedokteran di sini dari lafal yang ketiga tersebut, yaitu saya akan memelihara dengan sekuat tenaga, martabat dan tradisi luhur profesi kedokteran. Maka profesi kedokteran ini mensyaratkan kompetensi tertentu, adequate minimum level of competence. Jadi kita bekerja harus sesuai dengan kompetensi yang layak, karena untuk menjaga keluhuran profesi ini dengan orientasi primernya lebih ditujukan untuk kepentingan masyarakat, wajib memperhatikan nilai dan hak-hak pasien termasuk human right, memiliki aturan untuk mengatur diri sendiri atau self disiplin berupa kode etik. Kompeten. Bagaimana kita bisa menjadi dokter yang baik atau good kompeten dan good karakter? Yang pertama, tentunya semula bermula dari adanya experience, pengalaman, pengetahuan, knowledge, skill, keterampilan, behavior, perilaku, performance, perilaku kita, dan maka kita akan mencapai goal untuk menjadi dokter yang baik. Good dokter yang dimaksud di sini adalah harus menguasai kompeten serta memiliki good karakter. Good kompeten di sini kita harus mempunyai hard kompeten, yaitu meliputi kompetensi dan skill, clinical skill, clinical judgment, dan communication skill. Dan yang soft competence di sini, selain kita mempunyai ilmu yang baik, maka kita harus mempunyai moral, etika maupun humanistik yang harus kita jaga dengan baik. Semuanya sudah tertuang di dalam konsep kompetensi dokter dalam standar kompetensi dokter Indonesia yang diterbitkan oleh KKI Konsil Kedokteran Indonesia pada tahun 2012, dan kita harus mengikutinya. Di mana untuk menjadi profesionalitas yang luhur, mawas diri, pengembangan diri, komunikasi efektif, termasuk siang hari ini kita akan berkolaborasi dengan sahabat kita PPNI, maka kuncinya adalah komunikasi efektif harus kita upayakan, karena kalau sampai terjadi miskomunikasi, maka tentunya kita akan tidak mendapatkan goal yang akan kita capai. Kita perlu pengelolaan informasi, landasan ilmiah, ilmu kedokteran, keterampilan klinis maupun pengelolaan masalah kesehatan yang baik, hingga kita disebut menjadi seorang yang kompeten. Profesionalitas yang luhur, berketuhanan yang Maha Esa, sadar dan taat hukum, berperilaku profesional, bermoral, beretika dan disiplin, berwawasan sosial maupun budaya. Mana berperilaku profesional dalam konsep profesionalitas yang luhur, yaitu menunjukkan karakter sebagai dokter yang profesional, bersikap dan berbudaya menolong, mengutamakan keselamatan pasien,
mampu bekerja sama intra dan interpersonal dalam tim pelayanan kesehatan demi keselamatan pasien, melaksanakan upaya pelaksanaan kesehatan dalam kerangka sistem kesehatan nasional dan global. Kode etik kedokteran pada awal tahun 1949 seperti disampaikan tadi sejak awal lahirnya IDI perlu merumuskan suatu kode etik guna memastikan agar tata susila terjaga dengan baik dan citra profesi yang mulia tidak tercederai. Intinya kepada setiap profesional di bidang amalan pengobatan diwajibkan antara lain untuk tidak memanfaatkan superioritas untuk mendapatkan keuntungan finansial semata. Tidak berfungsi dengan perusahaan farmasi ataupun perusahaan lain yang dapat membelenggu kebebasan profesionalnya dan tidak melakukan abus kecuali atas indikasi medis. Setelah Perang Dunia Kedua, maka penilaian medis yang tidak manusiawi dianggap sebagai kejahatan perang. Sehingga mengingat pentingnya penelitian bagi kemaslahatan dan keterlibatan manusia sebagai subjek yang tidak dapat dihindari, maka pengadilan tersebut memberikan pedoman atau general rules yang disebut dengan Nuremberg Code, yaitu yang pertama harus ada voluntary consent atau informed consent. Apapun pekerjaan kita harus kita lengkapi dengan adanya informed consent untuk melindungi kita. Yang kedua, harus diberikan secara bebas tanpa paksaan ataupun intimidasi. Yang ketiga, setelah subjek diberi informasi tentang tujuan, metode, dan risiko terduga, sesudah eksperimen terhadap binatang yang telah dilakukan dan benefit harus lebih besar dan dari horizontal risk-nya. Jika suatu perilaku tidak tercantum dalam kode etik dan moral standarnya juga belum ada, maka perilaku tersebut harus dikaji dari aspek moral fisikal, yaitu apakah sesuatu itu tidak bertentangan dengan asas beneficent, keuntungan, malfeasance, autonomi maupun justice. Jadi semuanya harus kita perhatikan. Kode etik kedokteran Indonesia di sini cukup banyak. Saya akan sampaikan yang pertama, wajib menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah atau janji dokter. Yang kedua, wajib melakukan pengambilan keputusan proporsional secara independen dan mempertahankan perilaku profesional dalam ukuran yang tertinggi. Yang ketiga, tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi. Yang keempat, wajib menghindarkan perbuatan yang bersifat menguji diri. Yang kelima, tiap perbuatan atau nasihat dokter yang bisa melemahkan daya tahan psikis maupun fisik wajib memperoleh persetujuan pasien dan keluarganya dan hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien tersebut. Yang keenam, wajib senantiasa berhati-hati dalam menentukan dan menerapkan setiap penemuan teknik atau obatan baru yang belum diuji kebenarannya dan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat. Yang ketujuh, wajib hanya memberikan surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya. Yang kedelapan, wajib memberikan pelayanan secara kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya disertai dengan rasa kasih sayang dan menghormati martabat manusia. Yang kesembilan, wajib bersikap jujur dalam berhubungan dengan pasien dan sejawatnya dan berupaya untuk meringankan sejawatnya yang memiliki kekurangan dalam karakter atau kompetensi yang melakukan penipuan ataupun penggelapan. Yang kesepuluh, wajib menghormati hak pasien, teman sejawatnya, dan tenaga kesehatan lainnya dan menjaga kepercayaan pasien. Yang ke-11, wajib senantiasa melindungi hidup makhluk insani. Yang ke-12, wajib memperhatikan keseluruhan aspek layanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, fisik maupun psikososiokultural pasiennya dan berusaha menjadi pendidik dan pengabdi masyarakat. Yang ke-13, dalam bekerja sama dengan para pejabat lintas sektoral di bidang kesehatan, bidang lainnya dan masyarakat wajib saling menghormati. Ke-14, wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan keseluruhan ilmunya dan keterampilannya untuk kepentingan pasien yang ketika ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan,
atas persetujuan pasien atau keluarganya, ia wajib merujuk kepada dokter yang punya keahlian untuk hal itu. Yang ke-15, wajib memberikan kesempatan pasiennya agar senantiasa dapat berinteraksi dengan keluarga dan penasihatnya dalam beribadah atau dalam penyelesaian masalah pribadi lain. 16, wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien meninggal. 17, wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu wujud tugas peri kemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain bersedia dan mampu memberikannya. Yang ke-18, wajib memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan. 19, tidak boleh mengambil alih pasien dari teman sejawat kecuali dengan persetujuan keduanya atau berdasarkan prosedur yang etis. 20, wajib selalu memelihara kesehatannya supaya dapat bekerja dengan baik. Dan terakhir, 21, wajib senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran atau kesehatan. Sedikit saya tambahkan mengenai kode etik perawat, di mana di sini yang pertama, tanggung jawab perawat terhadap masyarakat, keluarga atau penderita. Bab 1 mengenai tanggung jawab perawat terhadap tugas. Bab 2 tanggung jawab perawat terhadap sesama perawat dan profesi kesehatan lainnya. Bab 4 tanggung jawab perawat terhadap profesi keperawatan. Dan terakhir bab 5 tanggung jawab perawat terhadap pemerintah, bangsa, dan tanah air. Saya tidak kupas banyak, khawatir nanti saya keliru. Nanti dulu ya Pak. Nah, yang untuk sahabat kita juga ada untuk kode etik bidan, yaitu kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat, ada 6 butir, kewajiban bidan terhadap tugasnya, kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya, kewajiban bidan terhadap profesinya, kewajiban bidan terhadap diri sendiri, dan kewajiban bidan terhadap pemerintah, bangsa, dan tanah air. Dokter D. Dedikasi tinggi kepada agama, bangsa, dan negara. O. Objektif memberikan pelayanan. K. Kompetensi sesuai profesi. T. Tawakal dan tetap ikhtiar terbaik untuk pasien dan keluarga. E. Etika dan akhlakul karimah perilaku utama. R. Rahasia pasien dan keluarga wajib dijaga. Demikian presentasi kami tentang bioetika profesi kesehatan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memberikan Jadi terima kasih kepada Dr. Desi untuk pemaparannya. Berbicara dari bioetik ya, jadi dengan topik beliau. Jadi ada satu slide tadi di kurikulum vitae-nya yang mestinya saya bacakan, beliau ternyata dengan satu-satunya ketua komite etik dan hukum di Kabupaten Probolinggo di rumah sakit di Geraha Sehat. Oke, jadi sesuai standar akreditasi dari semua rumah sakit harus memilikinya. Jadi itu kenapa beliau topik etiknya cukup banyak. Jadi untuk selanjutnya pembicara kedua, jangan lupa nanti di akhir acara akan ada sesi pertanyaan, disimpan dulu bagaimana terhadap pelanggaran etik, hukum, dan perbedaan lain-lain yang mungkin bisa dibahas nanti. Selanjutnya untuk topik kedua, kami persilakan yaitu kepada Dr. Lisa, spesialis THT kepala leher. Ini topiknya banyak dan panjang, THT dan KL, jadi jangan lupa ya. Jadi pada hari ini kita akan membahas kasus-kasus kegawatan yang mungkin keseharian kita jumpai, bisa dipraktek sehari-hari, di mana kita tahu bahwa banyak kegawatan terutama pada usia-usia anak-anak juga nanti akan dibahas dan apalagi juga pada dewasa. Beliau merupakan lulusan dari Universitas Brawijaya pada tahun 2015 dan bertugas di Rumah Sakit Walia Jati, di Rumah Sakit Dirasa dan Rumah Sakit Rizani, dan juga sebagai anggota dari Perhati Kepala Daerah. Saya persilakan kepada Dr. Lisa, spesialis THT untuk menyampaikan materinya. Mohon. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sudah
kita baca di Permenkes yang 416 tentang wujudkan wajib hati itu sekitar ada 13 kasus yang ditangani di Paskes tingkat lanjutan. Artinya itu ditangani oleh sejawat-sejawat di UPD, baik bisa ada beberapa kasus yang ditangani di puskesmas. Oke. Ini lagi trending. Lesti Kejora karena dibanting oleh ini lagi trending topik, oke? Dia kita lihat dia ada cedera leher. Hati-hati ini. Katanya bikin Reza ala leher dulu. Hati-hati ini. Leher Lesti Kejora. Oke, next. Ya udah. Hari ini kita seminar sambil bersihnya bareng Dr. Riza. Mana Dr. Riza itu? Ini sudah kita ini mau bahas pasti. Kita nggak berat, kita bahas pasti. Lanjut. Balik mana? Di telinga. Oke, yang banyak temui di kasus sehari-hari di bidang THP itu memang ada kasus benda asing. Masih kalau teman-teman di dokter UPD, di praktek swasta maupun puskesmas masih banyak. Yang sering adalah manik-manik, pendengar, serangga, baterai, bukan baterai yang besar, baterai jam. Ya, ini cukup mudah dikenali. Dia ada dari pasti, sumbatan pasti, pendengaran pasti. Tindakannya adalah mudah, ekstraksi dengan pengait yang biasa kita kesulitan di praktek ya. Mungkin lampu kepala ya. Lampu kepala ini nggak tahu ya. Sejauh di puskesmas ada lampu kepala kan? Jauh kan terus sampai di pengunjung. Lihat dokter yang lucu. Tapi pokoknya setelah seminar ini jarang lucu. Boleh. Ya, pokoknya pasien tidak kooperatif mungkin kita butuh penjelasan. Tapi yang harus diperhatikan adalah kita melihat secara ini. Jadi kita harus melihat apakah itu bidang posisinya. Oh itu ada benda asing, oh serangga. Oh ini ada benda asing manik-manik. Oke, kita lakukan gimana caranya? Oke bisa, kita bisa ekstraksi, kita bisa irigasi paling mudah. Yang penting kita harus melihat, oh iya itu posisi gendang telinga. Yang saya sering dapatkan, gendang telinga ini disamakan dengan benda asingnya. Itu putih-putih itu kelihatan. Jangan sekali-sekali menjapit gendang telinga. Plus, ya, jadi kita nggak. Tapi kita yang terpenting adalah kita melihat apinya baru ekstraksi. Kalau nggak berhasil, tapi harus dilakukan. Kemudian kalau serangga misalnya hidup, ya saya dulu waktu jaga gede saya ada glycerin, saya tetesin glycerin. Ada lidocain, saya tetesin lidocain. Pokoknya kita prinsipnya mematikan. Lidocain ini sebetulnya dia tidak mematikan, tapi dia memberi sedasi pada hewan. Jadi hewannya jadi nggak gerak, nafas itu fungsinya dari lidocain. Oke, Din ya, nggak boleh ujung. Kemudian ini tuli mendadak, jarang tapi patut mendapat perhatian. Karena kalau penanganannya telat,
dirinya permanen. Jadi kalau ada pasien datang dengan dok saya mengalami penurunan pendengaran baru berapa hari, pokoknya tiba-tiba dok mulai kemarin langsung saya tidak dengar apa-apa di telinga, biasanya satu sisi saja. Penyebabnya ya bukan aja idiopatik, tapi berpotensi untuk permanen kalau tidak dilakukan penanganan yang lebih lanjut. Sensasi berdering dan putar ini biasa. Kalau sudah namanya telinga itu pasti dikaitkan dengan kesimbangan. Etiologinya banyak, infeksi bisa metabolik ya ini patut ditanyakan. Biasanya pasien-pasien sering banyak amiloidosi itu menyebabkan infeksi. Dan ini faktor resikonya ini gangguan hepatitis sama. Agak cepat karena katanya waktunya terbatas. Bahannya banyak kayak depresan. Itu anamnesisnya sama, pendengaran menurun tiba-tiba dengan beberapa jam atau hari. Ini keluar lain